Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru hebat kembali bertemu dengan kami untuk belajar bersama dengan Google Workspace for Education. Ada banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Google Docs, Google Drive, dan yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang Google Slide. Nah, apa itu Google Slide? Apa saja fitur-fiturnya, apa yang bisa kita manfaatkan. Nanti kita akan belajar dengan Pak Syukur untuk hari ini. Monggo untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Syukur. Oke, terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Selamat siang, selamat tetap semangat Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Akhirnya kita bertemu lagi di kesempatan kali ini, ya masih bersama dengan kami, trainer dari Google Master Trainer. Nah, untuk kesempatan kali ini, seperti yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi, kita akan membahas mengenai satu aplikasi atau platform dari keluarga besar Google Workspace for Education, yang biasanya kita gunakan ini ya untuk presentasi gitu ya. Jadi untuk menyampaikan materi, untuk mempresent apa namanya satu produk atau suatu bahan materi pembelajaran gitu ya kepada anak didik kita gitu. Nah, di Google kita memiliki satu aplikasi atau platform yang berbasis online gitu ya, yang kita sebut saat ini namanya adalah Google Slides gitu. Nah, apa itu Google Slides? Mungkin Bapak Ibu guru di sekolah atau di lingkungannya sudah menggunakan ya. Jadi Google Slide ini memang basisnya secara online, hampir sama dengan keluarga besar Google yang lain gitu ya. Google Docs, Google Spreadsheet gitu ya. Jadi sama-sama apa namanya aplikasi atau platform untuk membantu kita dalam khususnya dalam melaksanakan pembelajaran, dan ini fokusnya nanti untuk presentasi gitu ya. Izin share screen ya Bu Dwi ya. Oke, monggo silakan Pak. Ini sambil nunggu. Ya. Sama nggak dengan PowerPoint atau PPT? Oh ya. Oke, memang ini ya Bu, pertanyaan itu sering muncul ya. Pak, itu kan tampilannya hampir sama sih antara Google Slide dengan PowerPoint, menu-menunya juga sama gitu kan. Nah, memang begini Bapak Ibu, secara prinsip antara Google Slides dengan PowerPoint itu adalah sama, yaitu digunakan untuk presentasi ya. Biasanya kalau presentasi kita tampil dengan tampilan desain yang bagus gitu ya, ada animasinya, ada layoutnya, tulisannya juga bervariasi begitu kan, fontnya juga bermacam-macam. Nah, sama antara keduanya, antara PowerPoint dengan Google Slides. Bedanya kalau Google Slides ini kita lebih fleksibel dan kita bisa untuk kolaborasi. Dengan siapa? Dengan rekan-rekan, termasuk dengan siswa kita. Manakala nanti kita memberikan tugasnya melalui PowerPoint, mohon maaf, melalui Google Slides. Gitu. Jadi seperti fitur-fitur dari keluarga Google yang lain, Google Docs, Spreadsheet, selalu ada fitur share, yang mana nanti itu akan digunakan untuk apa? Untuk share dengan kolega, dengan siswa, peserta didik kita, ya supaya nanti mereka bisa mengedit kalau kita memberikan fungsi akses editor gitu ya. Jadi nanti kalau siswa kita berikan PR melalui slides, kemudian kita berikan akses editor, nah tentu nanti anak-anak kita nanti akan mengerjakannya langsung secara real time gitu ya. Ini sudah tampil ya Bu Dwi ya. Oke, sampun. Oke, jadi secara prinsip Google Slide itu adalah alat presentasi. Jadi memang ini didesain oleh Google untuk melaksanakan presentasi secara real time, dan ini memang basisnya adalah online gitu ya. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran secara online khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan Google Meet, slides ini juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu media untuk penyampaian materi gitu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menjelaskan materi pelajaran, kemudian ada beberapa poin yang harus disampaikan menggunakan slides. Nah, Google Slides inilah yang akan digunakan untuk membantu Bapak Ibu gitu ya dalam memberikan penjelasan kepada anak didik kita gitu. Nah, fitur-fiturnya apa aja sih? Kalau dalam fitur-fitur Google Slides nanti akan langsung kita praktekkan, karena ini kan sifatnya tips dan trik ya Bu Dwi ya. Jadi Ya. Bapak Ibu guru nanti supaya langsung tahu nih prakteknya seperti apa nih.
untuk menggunakan Google Slides gitu. Kira-kira apa sih bedanya dengan PowerPoint gitu ya yang selama ini sudah familiar kita gunakan gitu kan. Nah, oke, nanti ini langsung kita praktekkan ya Bu Dwi ya. Izin untuk Ya, saya stop share dulu. Ini langsung kita praktekkan saja Bapak Ibu. Seperti biasa, Bapak Ibu jangan lupa untuk membuka browser dari Google dulu, gitu ya. Oke, saya share screen, saya ambilkan. Nah, dari sini sudah muncul Bu Dwi layarnya. sambung. Ya, Nah, terus seperti biasa gas. Bapak Ibu, kita memulai aplikasi apapun di Google Workspace itu akan mulai dari halaman awal ini, dari Google Browser-nya, Google Browser. Nah, seperti biasa, jangan lupa sign in dulu menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu untuk mendapatkan fitur-fitur yang lengkap dari Google Workspace for Education. Nah, titik 9 seperti biasa kita klik. Nah, kali ini kita langsung masuk ke Google ini, Slides. Nah, dia logonya warna kuning ya. Kita klik Slides. Kita tunggu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sering menggunakan Google Slides, pasti akan halaman pertama seperti ini. Yang paling atas ini adalah Start New Presentation ya. Bisa kita blank, blank artinya itu halaman kosong dan juga nanti ada beberapa pilihan. Pilihan apa? Template desain dari slides gitu ya. Di sini ada template gallery. Nah, kalau kita klik ke gallery nanti ini akan banyak pilihan gitu ya. Kemudian ada pilihan untuk education kalau kita mau memilih tema-tema terkait edukasi atau pendidikan. Personal ini adalah terkait dengan minat hobi pribadi biasanya ini yang kita ada template slide yang digunakan gitu ya. Kemudian ada work dan ada pilihan yang lainnya. Oke, itu adalah template kalau Bapak Ibu guru misalkan, wah ini keburu nih meeting jam 1 misalkan. Ternyata sekarang sudah jam 10. Nah, waktunya tinggal sedikit nih. Nah, sedangkan materinya belum ada. Nah, dengan slides ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan template untuk membuat presentasi yang yang bagus ya, artinya yang dengan penampilan yang bagus. Oke, kita coba dengan blank saja. Di sini kita coba klik tanda plus ini, blank. Nah, nanti akan muncul halaman kosong. Kenapa kosong? Karena tadi kita pilih blank. Kalau kita tadi pilih template, otomatis tampilannya akan ada template-nya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas menu atau pilihan-pilihan yang ada di dalam Google Slides. Secara prinsip, ini hampir sama atau menyerupai dengan saudaranya, yaitu PowerPoint. Nah, di sini ada menu file, kemudian edit, view, insert, format, sampai ke help di samping kanan. Nah, yang paling saya suka fitur dari Google Slide ini adalah sebenarnya kita ini bisa kolaborasi dengan guru lain-lain, dengan anak didik kita, dengan menggunakan menu ini, share. Ya, ini seperti yang saya sampaikan di sebelumnya bahwa setiap aplikasi dari Google ini Google Slides, Google Sheet, kemudian Docs itu semuanya memiliki pilihan untuk share gitu ya. Gunanya apa? Untuk kolaborasi dengan guru atau peserta didik kita. Nah, sama seperti kekhawatiran banyak Bapak Ibu guru, Pak, itu kan kalau tiba-tiba misalkan saya ternyata belum menyimpan presentasinya atau desainnya atau data-data yang sudah saya masukkan itu ternyata belum saya save seperti di PowerPoint gimana? Tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena Google Slide itu dia akan menyimpan secara otomatis ketika Bapak Ibu selesai mengerjakan, meskipun Bapak Ibu close tab-nya, nanti slides-nya akan tersimpan secara otomatis di Drive. Drive yang siapa? Drive Google waktu Bapak Ibu sign in. Nah, sesuai dengan ID. Nah, sesuai dengan Google ID-nya Bapak Ibu. Jadi saat ini saya menggunakan untuk yang belajar ID, maka nanti setelah saya selesai mengerjakan slides ini, kemudian saya tutup, nah nanti slides-nya otomatis akan tersimpan di Google Drive dengan akun belajar ID saya, gitu ya. Nah, menu-menunya hampir sama. Kita ambil contoh misalkan di file. Ini ada Pak, itu bisa di-download enggak? Bisa. Jadi seperti halnya tadi Google Docs, di menu file ini ada pilihan.
Salah satunya adalah download. Jadi nanti Bapak Ibu setelah menyelesaikan slides-nya, nanti setelah membuat data, mengisi gambar dan sebagainya, jika mau download bisa. Filenya apa aja bisa download? Bisa dalam bentuk PowerPoint atau PPTX, kemudian ada PDF dan ada beberapa file jenis yang lain, gitu ya. Nah, kemudian yang sering digunakan juga nih insert, ya. Insert itu di sini banyak pilihan. Sambil ambil contoh misalkan image. Nah, kalau image ini Bapak Ibu, kalau kita menggunakan yang offline atau PowerPoint, kita hanya bisa image biasanya adalah dari upload from computer atau take from device, ya. Tapi karena kita Google Slides, kita basisnya online, maka kita ada beberapa pilihan nih. Ada upload from computer, artinya kita ngambil dari komputer kita, ya. Search the web. Nah, ini nih yang paling sering saya gunakan, search the web. Jadi secara online kita mencari gambar. Itu ya Bu Dwi ya. Jadi Iya, ini betul. ini mungkin tidak ada kalau di aplikasi yang offline gitu ya. Nah, yang paling keren lagi karena kita ini adalah keluarga besar Google, ada pilihan Drive. Artinya Bapak Ibu guru semua bisa mengambil gambar dari drive-nya Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya contohkan ya. Jadi contoh mengambil gambar dari drive gitu ya. Kemudian ada by URL. URL itu artinya alamat email, alamat web tertentu yang mengacu kepada gambar yang dimaksud. Kemudian ada kamera. Nah, ini khusus bagi laptop atau komputer Bapak Ibu yang memiliki webcam atau kamera. Gitu ya. Oke, kita berikan contoh satu-satu, misalkan upload from computer. Jadi ini akan kita ambil gambar dari komputer kita. Saya ambil contoh misalkan yang ini ya, satu saja. Nah, file yang kita masukkan nanti akan langsung masuk di slides. Nah, kemudian ukuran bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kita, karena ada titik-titik ini ya, titik-titik untuk penyesuaian atau adjusting line gitu ya. Kemudian ini yang kita ambil dari device atau dari komputer kita. Kita ambil contoh lagi, misalkan ambil image dari web. Nah, pastikan ketika Bapak Ibu menggunakan fitur ini terkoneksi dengan internet. Gitu, nggih. Nah, contoh misalkan kita ambil contoh image Google. Kita ambil Google di sini. Kita tunggu. Nah, secara otomatis ini akan memberikan hasil penelusuran dari Google tadi. Nah, kita ambil salah satu misalkan. Nah, kita klik sampai muncul ada ini, tanda centang biru ini. Di bawah ada keterangan one selected. Ada keterangan insert. Nah, ini kita klik insert. Secara otomatis nanti akan masuk ke halaman slides juga. Gini ya Bapak Ibu ya. Oke, ukuran bisa disesuaikan. Nah, itu tadi adalah ngambil dari web. Pak, ini kok ini ya gambarnya terbalik, bisa di undo nggak? Oh bisa, karena menunya sama dengan di PowerPoint ada menu undo seperti ini. Klik. Nah, jadi kembali ke semula, gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, untuk insert image tapi dari drive. Kita coba ya dari drive. Apa yang akan terjadi? Nah, di bagian kanan akan muncul menu drive kita ya yang berisi file-file image dari drive kita yang kita gunakan. Drive-nya siapa? Akun Google yang kita gunakan untuk sign in. Nah, ini ya. Kita klik salah satu. Nah, di bawah ada keterangan one selected dan insert. Oke. Ada keterangan insert. Nah, seperti ini. Oke. Nah, gini Bapak Ibu, jadi inilah beberapa cara untuk kita insert ya dari beberapa sumber ya, ada yang dari komputer kita, laptop kita, kemudian ada yang dari website, kemudian ada yang dari Drive. Nah, inilah keunggulannya Google Slide dibandingkan dengan aplikasi serupa yang offline, karena dengan online ini nanti kita lebih mudah untuk mencari sumber referensi untuk membantu melengkapi slides kita untuk memberikan materi yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Nah, yang terakhir
yang paling saya suka dari slides ini adalah mengenai kolaborasi. Ya, yaitu kita bisa nih untuk share dengan anak didik kita, dengan teman guru yang lain, dengan menu share di sini. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah kita bisa share itu hanya ketika file yang terbuka? Oh, tidak. Jadi, karena slides ini otomatis akan tersimpan di drive, maka nanti setelah kita tutup, kita mau share dari drive itu bisa, gitu ya. Jadi nanti ketika ketika sudah di drive kita share seperti cara biasa itu bisa. Nah, kita coba cara share dari yang aplikasi slide yang masih terbuka. Ini kita klik share. Nah, karena belum ada nama filenya, maka kita berikan nama dulu. Di mana nama filenya? Nama filenya adalah ada di kiri atas, untitled presentation. Nah, kita kasih nama misalkan latihan slides misalkan. Oke, sudah. Nah, setelah ini kita akan share, klik share. Seperti biasa, ownernya kita, nama kita yang muncul di sini, sesuai dengan akun Google kita. Yang kedua kita pilih nih, yang bawah nih, perannya sebagai apa? Kalau kita misalkan dengan rekan-rekan guru atau murid, karena mereka harus mengerjakan PR, misalkan tugas, kita pilih yang editor. Misalkan kita pilih editor. Nah, setelah pilih editor, kita pilih dulu nih ini. Apakah itu hanya untuk teman-teman yang menggunakan akun Belajar ID? Apakah terbatas? Atau semua orang yang memiliki link? Nah, karena ini kita mau share secara terbuka, maka anyone with link ya, biar semua orang yang mendapatkan link kita bisa mengakses. Setelah itu, seperti biasa kita copy linknya, kemudian kita klik ini dan kita share atau paste ke baik grup WA maupun Telegram untuk murid kita atau untuk teman-teman guru yang lain supaya bisa mengakses gitu. Nah, itu Bapak Ibu guru yang hebat, kira-kira dari Google Slides yang kira-kira materinya itu hampir sama dengan materi keluarga Google yang lain untuk pengolahan data, misalkan untuk spreadsheet, untuk Google Docs itu hampir sama untuk fitur-fitur dan menunya. Memang nanti Bapak Ibu pasti akan membandingkan nih, oh iya ini sama dengan yang ini nih PowerPoint. Betul, secara prinsip memang sama. Gunanya untuk apa? Untuk presentasi. Hanya saja kecanggihan Google inilah yang membantu kita sehingga Google Slide ini menjadi lebih fleksibel dan bisa digunakan untuk kolaborasi secara aktif gitu ya dengan peserta didik kita, dengan guru-guru yang lain gitu ya, dengan ada menu share gitu yang bisa kita gunakan. Gitu Bu Dwi. Ini penasaran nih Pak Syukur. Ini tadi lihat insert gambarnya tadi. Di gambarnya dengan itu ada insert gambar tapi bentuknya lingkaran. Nah, itu di crop pakai apa ya, Pak? Insert gambar bentuknya lingkaran ya. Oke. Kalau di sini misalkan kita kita klik satu gambar. Di sini itu ada pilihan adalah crop to shape ya, crop to shape. Nah, kalau menunya di sini gambarnya seperti ini, Bu. Seperti pertemuan antara dua siku-siku. Nah, ini kita klik, misalkan kita klik salah satu gambar dulu. Ini kita ambil yang kotak ini ya, kita ambil yang kotak ini. Kita klik nah, shape ya. Kita klik salah satu yang lingkaran misalkan. Nah, ini akan muncul menjadi lingkaran nih. Secara otomatis. Jadi nanti bentuknya itu sudah ditentukan oleh shape yang kita pilih. Nah, ini ya. Contoh lagi, satu lagi, misalkan ini. Kita sama klik, Mas, ambil yang bawah shape. Kita bentuknya segitiga misalkan. Nah, jadinya segitiga seperti ini. Segitiga. Betul. Itu, Bu Dwi. Berarti nggak usah bingung-bingung ya Pak ketika mau insert gambar. Biasanya gambar kan bentuknya square, bentuknya kotak square gitu kotak ya. Gitu kan. Terus di bentuk apapun itu bisa di slide ya. Ya, bisa gitu. Jadi Bapak Ibu, yang penting itu nanti eksplorasi. Jadi setelah kita hari ini tips and trick kita ajarkan prakteknya, Bapak Ibu coba nih praktek, membuka dan explore. Kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari Google Slides yang bisa kita manfaatkan lebih gitu. Supaya nanti anak-anak kita kalau belajar
Apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan full online, menggunakan Google Meeting, nah bisa nih salah satunya dimanfaatkan untuk pembelajaran pembelajaran untuk anak-anak gitu. Gitu Bu Dwi. Oke, terima kasih Pak Syukur. Insya Allah sudah cukup nggih, Bapak Ya, Ibu semuanya guru hebat. Insya Allah sudah cukup. Atau ada tambahan dari Pak Syukur? untuk Google Slides ini sebenarnya memang untuk penggunaannya Bu Dwi memang lebih fokus kepada presentasi ya. Jadi guru fokus ke beberapa poin-poin penting begitu yang dimasukkan ke Google Slides gitu kan. Jangan sampai nanti Google Slides itu malah dimasukkan copy paste dari teks gitu ya yang panjang gitu. Jadi satu Oh, iya, iya. dimasukkan gitu kan. Jadinya malah anak-anak malah bingung ini baca teks tapi di slides gitu kan. Nah, jadi upayakan juga nanti slides itu dimanfaatkan hanya untuk menyampaikan poin-poin penting gitu ya yang akan disampaikan ke anak-anak sehingga poin-poin itu jika disampaikan dengan tambahan animasi, dengan gambar yang menarik, nanti anak-anak itu lebih mengena gitu materi pelajarannya gitu. Jadi itu juga mindset yang harus dibangun gitu ya, bahwa slides atau presentasi itu ya poin-poinnya saja begitu. Jangan nanti ngopi dari textbook ditempelkan di slides, slides dipresentasikan ke anak, nah anak malah jadinya tambah Bingung. bertanya-tanya gitu ya. Iya. Begitu. Oke. Insya Allah tambah jelas dari Pak Ya. Syukur nggih. Oke, Bapak Ibu, tadi seperti itu nggih untuk Google Slides memang ini sama dengan PowerPoint, tapi ini lebih ke kolaborasinya. Kita bisa berkolaborasi dengan rekan kerja, dengan siswa, dengan siapapun itu akan lebih memudahkan kerja kita, lebih fleksibel seperti itu. Karena memang pola kerjanya online begitu nggih, Pak Syukur nggih. Ya, Dan betul bagaimana sekali. kita bisa membuat slide ini lebih menarik untuk anak-anak. Jangan sampai tadi textbook langsung ditempel ke Ya, PowerPoint, jadi malah tambah bingung nggih anak-anak betul, seperti itu. betul. Oke. Oh Oke, iya, insya Allah. satu lagi Bu Dwi yang kelupaan tadi ya. Oke. Banyak yang bertanya, Pak, apakah kalau kita share slides gitu ya, Google Slides itu apakah harus ketika waktu Google Slides itu terbuka? Nah, jawabannya tidak. Kita bisa share waktu Google Slide itu sudah tersimpan ke Google Drive. Kita ambil contoh ini ya, Bu, saya share screen lagi ya. Jadi kita ambil Oke. contoh misalkan kita masuk ke drive kita ya. Oke, coba kita ke drive yang sebentar. Ini drive-nya sekalian tadi yang kita buat latihan Bapak Ibu, jadi langsung tahu ya nanti drive-nya yang mana. Nah ini coba sudah tampil Bu Dwi. Oke, sudah terlihat. Nah ini tadi ada latihan slides. Ini adalah tadi yang slide kita buat. Itu J. Nah apakah bisa Pak ketika sudah tersimpan di Google Drive? Bisa, sangat bisa. Maka ini seperti biasa kita karena ini posisinya di luar di Bapak Ibu. Nah, saya coba berikan cara share dengan cara yang berbeda. Kita pastikan kita sudah ngeklik satu kali di filenya, di slides-nya. Kemudian kita klik kanan. Nah, klik kanan ini banyak sekali yang bertanya, Pak, itu ada kalimat get link atau share. Itu sebenarnya kegunaannya apa? Kegunaannya sebenarnya hampir sama, yaitu untuk men-share file yang akan kita share kepada rekan atau kepada murid kita. Nah, kita coba pilihan share, klik share. Nah, menunya atau menunya akan sama seperti kita share waktu slides itu masih terbuka. Itu J. Ownernya kita, kemudian pilihannya apa, kita pilih editor misalkan. Ini bisa kita rubah mau restricted atau kementerian atau anyone, kita anyone sama kita copy linknya, kemudian kita done, dan link tadi bisa kita share di Telegram atau di grup WhatsApp kelas. Jadi nanti anak-anak bisa mengakses untuk kolaborasi mengerjakan tugasnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi sama saja ketika dokumen atau slides itu masih terbuka, Bapak Ibu share kepada anak-anak bisa. Ketika sudah tersimpan di drive juga sama, bisa. Gitu Bu Dwi. Oke. Tambah jelas nih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah sudah cukup ya Pak Syukur untuk Ya, materi kita hari ini tentang Google Slides. slides ya. Insya Allah sudah lebih jelas.
kita persilahkan kembali untuk Bapak Ibu untuk mengeksplor, untuk berkreasi, untuk membuat slide yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sekreatif mungkin bagaimana bisa menyampaikan pembelajaran untuk anak-anak kita yang lebih menarik begitu ya. Itu insya Allah sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Insya Allah kita akan ketemu ke materi berikutnya. Cukup sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu.